Guys, welcome back di Sobat Rahat Review. Pada kesempatan kali ini, Mincu akan merangkum film yang berjudul Uncharted 2022. Film yang dibintangi Tom Holland ini diangkat berdasarkan game yang berjudul sama. Film ini menceritakan tentang perburuan harta karun kuno yang bernilai sangat fantastis. Oh kerailah, daripada kalian penasaran dan menghalu jadi sultan, mending kita langsung aja ke alur ceritanya. Pada suatu malam, dua bocil yatim piatu bernama Sam dan si adik bernama Ned, mereka menyelinap masuk ke dalam museum untuk mencuri peta dunia pertama yang dibuat oleh Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan adalah orang pertama yang berhasil berlayar mengelilingi dunia. Selama pelayarannya, Magellan berkeliling mencari dan mengumpulkan emas. Tapi saat emas-emas itu berhasil dikumpulkan, Magellan beserta emasnya menghilang begitu saja. Sam meyakini bahwa emas-emas itu berada di suatu tempat. Ia bertekad akan mencari emas itu sampai dapat. Dan itulah alasan mengapa ia ingin mencuri peta itu. Saat akan melancarkan aksinya, sialnya mereka ketahuan oleh para penjaga. Alhasil, polisi membawa mereka berdua menghadap ketua panti. Akibat ulah mereka, Sam akan dipenjara. Sedangkan Ned, ia dibebaskan karena masih di bawah umur. Saat Ned akan mengucapkan salam perpisahan pada kakaknya di dalam kamar, Ned sangat terkejut ternyata kakaknya hendak melarikan diri melalui jendela. Ned yang tidak ingin jauh dari Sam ingin ikut, tapi ia melarangnya. Demi menenangkan sang adik, Sam memberi kalung kesayangannya pada Ned. Sam berjanji bahwa ia pasti akan kembali menemui Ned. Ned yang sedih membuka secari kertas yang Sam tinggalkan. Yang ternyata ketika kertas itu diberi nyala api, muncul sebuah tulisan yang berisi bahwa Sam akan selalu menyayangi Ned. Singkat waktu, 15 tahun berlalu. Ned yang sudah tumbuh dewasa bekerja sebagai bartender. Selain tampan dan jago membuat minuman, Ned juga ahli dalam curi-mencuri. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana lihainya Ned mencuri gelang milik seorang wanita. Tapi sialnya, aksi madog Ned ternyata diketahui oleh seorang pria bernama Sully. Sully yang melihat Ned jago sekali madog menawarinya sebuah pekerjaan, tapi Ned menolak dan malah menyuruh Sully pergi. Saat Sully sudah pergi, Ned meraba saku celananya, yang ternyata gelang hasil madognya telah hilang dan hanya tersisa kartu nama Sully. Ned yang kesal langsung mendatangi apartemen Sully. Di sana, Ned sangat terpukau melihat peta dunia pertama yang dahulu akan ia curi dengan kakaknya. Sully berkata bahwa peta itu merupakan peta Magellan asli hasil ia madog. Ned lalu berkata bahwa sebenarnya bukan Magellanlah orang yang mengelilingi dunia, karena Magellan diketahui telah meninggal di Filipina. Ned berkata bahwa sebenarnya kapten kapal Magellanlah yang bernama Juan Sebastian Elcano yang membuat peta itu sekaligus orang pertama yang berhasil berlayar mengelilingi dunia. Ned juga tahu cerita eksplorasi yang dilakukan Magellan adalah untuk mencari harta karun. Kemudian Sully menjelaskan bahwa dahulu kala pelayaran untuk mengelilingi dunia sangatlah mahal. Bahkan Raja Spanyol pun tidak sanggup untuk mendanai pelayaran itu. Tapi muncul satu pemodal swasta yang sanggup mendanai, yaitu keluarga Moncada. Moncada adalah keluarga yang sangat kaya raya. Mereka mau mendanai pelayaran itu asalkan Magellan mampu membawa emas-emas itu. Sully mengajak Ned bekerja sama mencari harta karun itu. Tapi Ned menolak. Dan di saat itu juga, Sully berkata bahwa ia mengenal kakak Ned, yaitu Sam. Ned yang merindukan kakaknya menanyakan keberadaan Sam. Tapi Sully berkata bahwa 2 tahun yang lalu, ia dan Sam bekerja sama untuk mencari harta karun. Tapi Sam tiba-tiba menghilang setelah mereka berhasil mendapat buku harian Juan Sebastian Elcano, yaitu si kapten kapal Magellan. Menurut Sully, jika mereka berhasil menemukan harta karun itu, ada kemungkinan mereka bisa menemukan Sam. Tapi Ned tetap tidak memperdulikan perkataan Sully. Setibanya di rumah, Ned langsung membuka barang-barang masa kecilnya. Ia melihat berbagai macam kartu pos yang dikirimkan kakaknya. Ned juga mengambil kalung peninggalan sang kakak. Rindu yang teramat berat membuat Ned memutuskan untuk bergabung dengan Sully demi menemukan sang kakak. Keesokan harinya, Ned dan Sully mulai merencanakan misi pertama mereka yaitu mencuri salib emas yang akan dilelang. Karena ternyata itu salib bukan sembarang salib.
melainkan kunci untuk membuka ruang penyimpanan emas Elkano. Ned yang tahu seharusnya ada 2 salib emas yang diperlukan, bertanya tentang salib yang satunya. Dan Sully pun menjawab bahwa ia telah memiliki salib yang satunya. Singkat cerita, malam pun tiba. Sebelum menjalankan misinya, Sully memberi Ned sebuah earphone agar mereka bisa terus berkomunikasi. Di acara lelang itu juga ada Santiago Moncada, keturunan terakhir dari keluarga Moncada, yang juga menginginkan salib emas itu. Yang ternyata Moncada masih saja mencari emas Magellan sampai saat ini. Di dalam balai lelang, mereka bertemu dengan Joe, antek-antek Moncada dalam perburuan harta karun. Sully memberitahu bahwa Joe adalah wanita yang sangat berbahaya. Tak lama berselang, lelang pun akhirnya dimulai. Ned menyelinap masuk ke atas. Joe yang curiga menyuruh anak buahnya mengikuti Ned. Di atas, Ned masuk ke ruang kontrol listrik. Ia berusaha memadamkan lampu. Tapi tiba-tiba muncul anak buah Joe yang langsung menghajarnya. Sedangkan di bawah, Sully berusaha mengulur waktu dengan cara melakukan penawaran. Meskipun sebenarnya ia tegaduh icis. Sully menyuruh Ned untuk segera mematikan lampu apapun caranya. Sementara itu, Ned yang panik berusaha kabur. Hal itu tentu saja membuat gaduh acara lelang. Dan akhirnya, Sully mulai melancarkan aksinya. Ia berpura-pura menjadi petugas lelang agar bisa membawa salib itu. Tapi sialnya, ia tiba-tiba dihadang oleh Joe. Joe meminta Sully menyerahkan salib itu. Tapi untungnya, para polisi datang. Mereka mengira Joe sebagai pencurinya. Alhasil, Sully pun terbebas dan bergegas pergi membawa salib itu. Sully dan Ned pergi menuju Barcelona, Spanyol. Di dalam pesawat, Sully memperlihatkan buku harian Elkano yang berhasil ia curi. Di dalam buku itu terdapat petunjuk di mana harta karun disimpan. Di dalam buku itu juga, Ned melihat sebuah pohon pinus. Ia meyakini bahwa di pohon pinus itu ada sebuah petunjuk. Tapi yang jadi masalah adalah banyak sekali pohon pinus di Barcelona. Sesampainya di Barcelona, mereka menemui seorang wanita bernama Chloe. Chloe adalah pemilik salib yang satunya, yang artinya Chloe juga mencari harta karun Magellan. Sully mengajak Chloe untuk bekerja sama, tapi Chloe menolak karena Chloe tahu bahwa Sully adalah pria yang sangat licik. Setelah Chloe pergi, Sully menyuruh Ned memeriksa tasnya, dan sueknya ternyata Chloe telah menculik salib mereka. Alhasil, uudagan pun terjadi. Dengan susah payah, Ned akhirnya berhasil menghadang mobil Chloe. Tak lama berselang, Sully akhirnya muncul. Ia menyuruh Ned untuk membiarkan Chloe pergi, karena ia yakin Chloe tidak akan bisa menemukan harta karun itu, karena hanya mereka berdua lah yang mengetahuinya. Chloe yang memangnya tidak tahu letak harta karun itu, akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan mereka. Setelah itu, mereka mendatangi gereja yang berlambang pohon pinus. Karena Ned yakin pohon pinus yang dimaksud dalam buku adalah gereja ini. Tapi karena hari itu ada misa, mereka baru bisa masuk keesokan harinya. Kemudian, scene berpindah pada kantor keluarga Moncada di Barcelona. Di sana, Santiago marah pada ayahnya karena telah menyumbangkan semua kekayaannya pada badan amal. Santiago tidak setuju jika ayahnya melakukan hal itu. Tapi tekad sang ayah sudah bulat. Santiago kemudian menemui Joe. Santiago mendapat informasi bahwa Sully dan Ned berada di Barcelona. Ia memerintahkan Joe untuk mencari mereka berdua. Di sisi lain, Chloe mengajak Sully dan Ned ke rumahnya. Mereka mulai merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, Santiago kembali menemui ayahnya. Ia terus menanyakan tentang keputusan sang ayah. Tapi sang ayah tetap saja belum juga berubah pikiran. Hal itu membuat Santiago kesal. Dengan tega, ia menyuruh Joe menghabisi ayahnya. Sementara itu,
Sully, Chloe, dan Ned mulai beraksi. Di dalam gereja itu, mereka mulai berpencar untuk mencari petunjuk. Sampai akhirnya, mereka menemukan petunjuk yang mengarah ke suatu ruangan. Dan di dalam ruangan itu, Ned tak sengaja menekan dinding yang membuat patung Maria sedikit bergeser. Does Mary look a little off to you? Well, there's hell. Holy shit. Dan saat mereka menggeser patung itu, muncullah dua lubang kunci. Dengan bergegas, Ned dan Chloe memasukkan kunci salib ke lubang itu. Dan saat diputar, ternyata ada sebuah ruangan rahasia di sana. Ned dan Chloe masuk ke ruangan itu dengan membawa satu kunci salib, sedangkan Sully mengikuti mereka dari atas menggunakan GPS sambil membawa salib yang satunya. Ned dan Chloe menyusuri ruangan itu sampai akhirnya mereka menemukan klub malam rahasia. Di klub malam itu, mereka menemukan sebuah pintu rahasia yang berada di balik ruangan. Tapi sialnya, mereka berhasil ditemukan oleh antek-antek Joe. Yeah. Chloe akhirnya berhasil membuka pintu rahasia itu. Ia dan Ned bergegas pergi sehingga para penjahat itu tidak bisa lagi mengejarnya. Setelah memasuki pintu rahasia, Chloe kembali menemukan sebuah pintu. Tapi pintu itu tidak bisa dibuka. Ruangan itu mulai dipenuhi air. Dan yang bisa membantu mereka hanyalah Sully. Di atas, Sully menemukan lubang kunci di sebuah restoran. Ned menyuruh Sully untuk segera memasukkan kunci itu. Tapi sialnya, lubang kunci itu tertutup kaca anti peluru. Saat Sully sedang berusaha, tiba-tiba Joe muncul. Ia langsung menodong Sully untuk mengambil kunci salib itu. Chloe dan Ned akhirnya berhasil selamat. Dan kini mereka memasuki ruangan yang lagi-lagi terdapat sebuah pintu rahasia. Tapi pintu kali ini memerlukan dua salib agar mereka bisa membukanya. Sully yang berada tepat di atas mereka langsung menjatuhkan salib yang satunya agar pintu itu segera dibuka. Dan saat pintu itu berhasil dibuka, terdapat 3 guci kuno raksasa. Yang mereka yakini di dalamnya ada emas Magellan. Tapi saat diperiksa, ternyata guci itu hanya berisi garam. Di balik tumpukan garam itu, Ned menemukan peta yang menunjukkan bahwa sebenarnya harta Magellan berada di Pulau Cambia, Filipina. Magellan sengaja meletakkan emas-emas itu di Filipina karena takut dicuri oleh Moncada. Setelah mendapat peta itu, Chloe tiba-tiba berkhianat. Ia merebut peta itu dari Ned. Ia juga memberitahu bahwa sebenarnya Sully menyembunyikan kebenaran tentang Sam. Ned yang pingsan dibangunkan oleh Sully. Saat Ned tersadar, ia langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Sam. Sully mengakui bahwa sebenarnya pada saat mereka mencuri buku Elcano, Sully dan Sam disergap oleh Joe. Joe juga menembak Sam karena mereka kalah jumlah, Sully terpaksa lari meninggalkan Sam. Ned yang merasa dibohongi marah pada Sully. Ia berjalan keluar meninggalkan Sully. Di sisi lain, Joe yang kehilangan jejak Sully membuat Santiago kecewa kepadanya. Kemudian datanglah Chloe yang ternyata Chloe adalah orang suruhan Santiago. Karena Chloe berhasil membawa peta itu, kini Chloe lah yang akan memimpin ekspedisi pencarian emas Magellan. Joe yang mendengar hal itu menjadi sangat kesal. Ned yang kesal pada Sully berniat pulang ke New York. Tapi ia mengurungkan niatnya saat mengingat perkataan Sam. Ned kemudian berkata pada Sully bahwa ia akan menyelesaikan apa yang kakaknya mulai. Dan setelah itu, barulah mereka akan berpisah. Setelah itu, Sully mengajak Ned ke bandara. Karena Sully sudah tahu bahwa Chloe bekerja untuk Santiago. Dan sudah pasti mereka akan pergi ke Filipina. Ned dan Sully berencana ikut menyelinap ke dalam bagasi mobil.
Singkat waktu, saat sedang di perjalanan, Santiago berkata bahwa emas Magellan merupakan emas milik keluarga Moncada. Ia merasa sangat senang karena kini emas itu akan menjadi miliknya. Saat sedang asik ngebacrot, ternyata Joe berkhianat. Joe yang kesal karena Santiago lebih memilih Chloe membuat Joe murka dan tega membunuhnya. Dan dipikir-pikir, Bondan dalam film ini tidak ada yang bisa dipercaya satupun. Joe yang menyadari Chloe telah kabur menyuruh anak buahnya menangkap Chloe. Ned dan Sully yang bersembunyi di bagasi akhirnya keluar. Mereka diam-diam menyelinap untuk mengambil peta itu. Ned sedikit terkejut melihat Santiago telah rungkat. Ned baru menyadari bahwa sangat sulit mencari rekan setia dalam perburuan harta karun. Setelah mendapat peta itu, Sully menyuruh Ned memakai parasut untuk terjun. Tapi Ned menolak. Dengan lantang, Ned malah bertanya pada Joe tentang penembakan Sam. Ned kemudian melepaskan parasut kargo yang membuat barang-barang di sana tertarik keluar. Dengan susah payah, Ned mencoba naik ke pesawat. Tapi sueknya, Chloe yang bersembunyi dalam mobil tak sengaja menabrak Ned. Alhasil, mereka berdua pun terjun bebas. Dan untungnya, mereka berhasil selamat dengan meraih salah satu kargo dan melepaskan parasutnya. Setelah terombang-ambing di lautan, Ned dan Chloe akhirnya mendarat di sebuah pulau Filipina yang bernama Cambia. Di sana, mereka menginap di sebuah resort. Ned dan Chloe mencoba memecahkan petunjuk dari setiap kartu pos yang Sam kirim untuknya. Karena Ned yakin bahwa Sam coba memberi petunjuk melalui kartu pos itu. Saat Chloe sudah tertidur, Ned baru menyadari bahwa ada tulisan Sam yang berisi, "Kau akan segera melihatnya." Ned menyinari kartu pos itu dengan api lilin. Dan benar saja, muncul sebuah tulisan rahasia yang bertuliskan, "Kuncinya adalah kompasmu." Ned langsung membuka kedua ujung salib itu dan ternyata ada sebuah jarum. Dan saat Ned mengarahkannya pada peta, ia berhasil menemukan letak harta karun itu berada. Ned langsung menuliskan titik koordinat lokasi itu di secari kertas. Keesokan harinya, Chloe yang sudah bangun melihat titik koordinat yang semalam Ned tulis. Dan lagi-lagi, Chloe kembali berkhianat. Ned yang baru bangun mendapati Chloe telah pergi membawa kertas itu. Yang padahal faktanya itu adalah lokasi yang salah. Ned sengaja menulis titik yang salah karena ia tahu bahwa Chloe akan mengkhianatinya. Saat Ned sedang menuju lokasi harta karun, ternyata Joe melihatnya. Mereka langsung mengikuti Ned. Setibanya di lokasi, ternyata tempat itu benar-benar ada persis dengan peta. Di bawah air, Ned melihat sebuah cahaya. Dan ia pun langsung berenang menuju celah sempit di sana. Dan akhirnya, Ned pun berhasil menemukan dua kapal pinisi yang ia yakini itu dipenuhi dengan harta karun. Ned langsung masuk ke dalam kapal tua itu. Dan tiba-tiba, ternyata Sully berada di belakangnya. Dengan bantuan GPS yang terhubung dengan Ned, Sully berhasil mengikuti Ned sampai di sana. Mereka membuka gentong-gentong yang berisi tumpukan emas. Meskipun sudah menemukan emas, Ned tetap saja merasa kecewa, karena Sam telah tiada. Ned sebenarnya ingin melakukan perburuan itu dengan Sam, bukan dengan Sully. Tak lama berselang, Joe dan anak buahnya telah sampai. Ned dan Sully langsung bersembunyi di ruang rahasia, sehingga Joe tidak berhasil menemukan mereka berdua. Karena nilai kapal itu sangat fantastis, Joe mengangkut kedua kapal itu menggunakan dua helikopter, yang kemudian akan ia jual. Sully dan Ned keluar dari persembunyiannya. Sully membawa satu tas berisi tumpukan emas. Kemudian, mereka langsung melakukan perlawanan pada anak buah Joe. Setelah itu, Sully naik ke helikopter.
ia membaca kapal itu. Sully berhasil melumpuhkan semua anak buah Joe. Ia berniat membawa kapal itu menuju daratan. Tapi sialnya, lagi-lagi Joe mengejar mereka. Ned kembali dibuat Ripple menghadapi anak buah Joe, sedangkan Sully berusaha mengendalikan helikopternya. Setelah semua antek-antek berhasil dirungkatkan, kini Ned mengambil bubuk mesiu untuk meledakkan Meriam. Dan ternyata ledakan itu berhasil mengenai helikopter Joe. Hal itu membuat si helikopter oleng hingga akhirnya mubus. Joe yang tidak ingin rungkat mencoba naik ke kapal Ned. Ia melepaskan jangkar yang akhirnya membuat laju helikopter terhenti. Sully berhasil menarik Ned sebelum kapal itu terjatuh yang akhirnya merungkankan si Joe. Dan akhirnya, semua harta karun itu kini menjadi properti milik negara Filipina. Tapi untungnya, ternyata Ned mengambil sedikit emas Magellan, dan pencarian mereka pun tidak berakhir sia-sia. Sedangkan Chloe terlihat masih mencari lokasi harta Magellan. Di adegan kredit, kita diperlihatkan Sam yang masih hidup, namun ia dikurung di sebuah penjara. Sam terlihat menulis surat untuk Ned, yang bertuliskan waspadalah Ned. Di akhir film, Ned bertemu dengan seorang pria bagong untuk mendapatkan peta Najib tua. Tapi Ned malah dijebak. Anak buah si bagong menodong Ned dan si bagong malah mengambil kalung Ned peninggalan Sam. Tapi untungnya Sully datang membantu. Dan dengan keahlian madoknya, Ned berhasil mengambil kembali kalungnya, beserta peta Najib itu. Dan saat Ned dan Sully hendak kabur, mereka disergap oleh orang-orang bersenjata yang belum diketahui siapakah mereka itu. Karena film pun keburu habis.